Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eli Solihah di channel YouTube-nya Eli Solihah tentunya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi pecahan, perkalian, dan pembagian pecahan bagian ketiga. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe channel saya agar bisa lebih berkembang untuk kedepannya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info jika saya mengupload video lainnya. Oke, langsung saja kita ke materi matematika yang berada di kelas 5. Ini adalah lanjutan dari materi pecahan yang ketiga, yaitu bagian perkalian dan pembagian pecahan. Perkalian pecahan. Perkalian pecahan semua diubah ke pecahan biasa, kemudian pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Nah, di sini ada contoh perkalian dua pecahan biasa, yaitu 2/5 dikali 3/4. Yang pertama kita kalikan pembilang dengan pembilang, yaitu 2 dikali 3, lalu penyebut dengan penyebut, yaitu 5 dikali 4, maka hasilnya menjadi 6/20. Nah, di sini ada latihan, kerjakan perkalian pecahan berikut. Nah, yang pertama itu pecahan 2/3 dikali 3/5. Nah, yang pertama tentunya kita kalikan pembilang dengan pembilang, yaitu 2 dikali 3, lalu penyebut dengan penyebut itu dikalikan menjadi 3 dikali 5. Nah, hasilnya menjadi 6/15. Untuk yang kedua itu ada pecahan 4/5 dikali 1/4. Nah, hal yang pertama kita akan mengalihkan pembilang dengan pembilang, yaitu 4 dikali 1, dan selanjutnya kita kalikan penyebut dengan penyebut. Nah, 5 dikali 4, maka hasilnya menjadi 4/20. Nah, bagaimana jika perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli? Yang pertama, di sini ada bilangan asli 6 dikali dengan pecahan biasa 3/4. Caranya kita kalikan bilangan asli ini dengan pembilang, yaitu 6 dikali 3, lalu penyebutnya ini tinggal ditulis saja, yaitu 4. Nah, kita kalikan 6 dikali 3 itu menjadi 18/4. Nah, kita ubah 18/4 ini menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi 42/4. Untuk nomor 2 yaitu pecahan biasa 2/3 dikali dengan bilangan asli 9. Caranya kita kalikan pembilang 2 dikali dengan bilangan asli 9. Nah, untuk penyebut kita tinggal tuliskan saja penyebutnya, yaitu 3. Nah, 2 kali 9 itu menjadi 18/3. Nah, untuk 18/3 ini kita bisa ubah menjadi 6. Nah, untuk selanjutnya ada perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Yang pertama itu ada pecahan campuran 1, 2/5 dikali 4. Nah, kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara 5 dikali 1 ditambah 2 itu menjadi 7/5 dikali 4. Nah, kita kalikan pembilang 7 ini dikali dengan bilangan asli 4, yaitu 7 dikali 4, dan untuk penyebutnya kita tinggal tulis saja menjadi 5. 7 dikali 4 itu menjadi 28/5. Nah, 28/5 ini kita akan ubah menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi 5 3/5. Nah, untuk nomor 2 itu ada bilangan asli 3 dikali pecahan campuran 1, 4/7. Nah, kita tulis bilangan aslinya yaitu 3. Nah, untuk pecahan campuran ini kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 11/7. Nah, kita kalikan bilangan asli ini dengan pembilang 11, yaitu 3 dikali 11. Nah, untuk penyebut kita tuliskan saja 7.
maka menjadi 33/7. Nah, 33/7 ini kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 45/7. Untuk selanjutnya ada perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Di sini ada pecahan campuran 1/4 dikali 1/6. Nah, kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 5/4. Nah, lalu kita tuliskan kembali pecahan biasanya, yaitu menjadi 1/6. Nah, kita kalikan pembilang dengan pembilang ini, yaitu 5 dikali 1, lalu penyebut dengan penyebut, lalu menjadi 4 dikali 6. Nah, 5/24. Untuk yang kedua itu ada pecahan biasa 1/4 dikali pecahan campuran 1/4/5. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu pecahan biasa tersebut. Nah, untuk pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 9/5. Kita kalikan pembilang dengan pembilang, 1 dikali 9, lalu penyebut dengan penyebut, yaitu 4 dikali 5, maka menjadi 9/20. Nah, di sini ada perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, bagaimana cara menyelesaikan perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran? Kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 1/4 itu kita ubah menjadi pecahan biasa, itu menjadi 5/4. Nah, untuk 2/1/6 kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa menjadi 13/6. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, yaitu 5 dikali 13, lalu 4 dikali 6, maka menjadi 65/24. Nah, kita bisa ubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran, itu menjadi 2/17/24. Pembagian pecahan. Pembagian adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Nah, di sini ada salah satu contoh pembagian pecahan 2/3 dibagi 2/5. Nah, yang pertama kita ubah operasi pembagian ini menjadi operasi perkalian. Nah, untuk pecahan yang pertama itu yang berada di ruas kiri kita tulis ulang 2/3. Nah, untuk 2/5 ini untuk mengisi pecahan yang berada di sebelah kanan kita ubah kebalikan dari pecahan 2/5, yaitu menjadi 5/2. Nah, cara mengubahnya itu pembilang dijadikan penyebut dan penyebut itu dijadikan sebagai pembilang. Nah, jadi 2/5 itu kebalikannya menjadi 5/2. Nah, setelah itu kita kalikan pembilang dengan pembilang, yaitu 2 dikali 5, dan untuk penyebut yaitu penyebut dikali penyebut, yaitu 3 dikali 2. Nah, 2 dikali 5 lalu 3 dikali 2, maka hasilnya menjadi 10/6. Nah, jika pecahan biasa ini bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi 1/4/6. Nah, kenapa pecahan yang berada di sebelah kanan itu harus diubah? Nah, kenapa pecahan yang berada di sebelah kanan itu harus diubah menjadi kebalikan pecahan tersebut? Karena bentuk pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian atau perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Nah, perhatikan bilangan pecahan berikut, 2/5 dan 5/2. Pecahan 2/5 dan 5/2 apabila dikalikan sama dengan 1, yaitu 2/5 dikali 5/2 sama dengan 1. Kebalikan suatu pecahan apabila dikalikan sama dengan 1. Kebalikan pecahan 2/5 adalah 5/2 dan kebalikan pecahan 5/2 adalah 2/5. Nah, selanjutnya ada pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan. Nah, di sini ada pecahan 6 dibagi 1/4. Nah, kita ubah pembagian ini menjadi perkalian.
Untuk yang berada di sebelah kiri kita tetap tulis 6. Nah, lalu untuk 1/4 kita ubah pecahan ini menjadi kebalikan pecahan 1/4, yaitu menjadi 4/1. Nah, caranya kita tinggal kalikan 6 dikali 4, maka akan menghasilkan 24. Yang selanjutnya ada pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan. Pecahan 3/4 dibagi 6. Nah, kita tulis 3/4 ini menjadi 3/4 tetap. Nah, di sini bilangan asli akan diubah menjadi pecahan biasa, jadi ini operasi pembaginya akan tetap. Maka akan menjadi 6/1. Nah, cara menghitungnya kita ubah menjadi operasi perkalian. Nah, untuk pecahan yang pertama kita tulis 3/4. Nah, untuk yang kedua, pecahan yang kedua ini 6/1, kita tulis kebalikan dari pecahan 6/1, yaitu 1/6. Nah, setelah itu kita kalikan pembilang dengan pembilang, yaitu 3 dikali 1 dan penyebut dikali penyebut, yaitu 4 dikali 6, maka hasilnya menjadi 3/24. Nah, pecahan biasa ini bisa disederhanakan menjadi 1/8. Yang selanjutnya ada pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Dan yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Nah, yang pertama kita ubah terlebih dahulu. Bilangan asli ini menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 6/1. Nah, untuk 1/4 ini kan berbentuk pecahan campuran. Nah, kita akan mengubahnya menjadi pecahan biasa, maka menjadi 5/4. Untuk cara menyelesaikannya kita ubah menjadi bentuk perkalian. Ubah menjadi bentuk perkalian. Nah, untuk pecahan yang berada di sebelah kiri, pecahan yang pertama itu tetap ditulis 6/1. Ditulis 6. 6/1 atau 6 itu sama saja. Dan yang untuk pecahan yang kedua itu ditulis kebalikan dari pecahan 5/4, yaitu menjadi 4/5. Nah, caranya kita kalikan bilangan asli ini 6 dikali 4. Dan untuk penyebutnya dikarenakan ini 6/1, jadi tetap ditulis menjadi 5. Nah, maka hasilnya menjadi 24/5. Nah, bisa diubah menjadi pecahan campuran menjadi 4/5. Untuk selanjutnya ada pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Dan yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan yang kedua. Nah, di sini ada pecahan 1/4 dibagi 8. Kita ubah terlebih dahulu. Pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 5/4. Dan untuk 8 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 8/1. Nah, untuk menyelesaikannya kita ubah pembagian ini menjadi bentuk perkalian. Untuk pecahan yang pertama kita tulis 5/4, dan untuk yang kedua kita tulis kebalikan dari pecahan 8/1, yaitu 1/8. Nah, cara menghitungnya kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, yaitu 5 dikali 1. Dan untuk penyebut itu penyebut dikali penyebut, yaitu 4 dikali 8. Nah, maka hasilnya menjadi 5/30. Untuk selanjutnya ada pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Dan yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian.
Ubahlah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua. Nah, ada pecahan campuran 2 1/4 dibagi pecahan biasa 3/5. Nah, untuk menyelesaikannya kita ubah terlebih dahulu pecahan campurannya. Pecahan campuran 2 1/4 itu menjadi 9/4 dibagi 3/5. Nah, untuk menghitungnya kita ubah pembagian ini menjadi bentuk perkalian. Untuk pecahan yang pertama kita tulis ulang yaitu 9/4. Nah, untuk pecahan yang kedua yang berada di sebelah kanan itu kita tulis kebalikan dari pecahan 3/5 yaitu 5/3. Kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang yaitu 9 dikali 5 dan penyebut dengan penyebut yaitu 4 dikali 3 dan hasilnya menjadi 45/12. Nah, kita akan mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran yaitu menjadi 39/12. Untuk selanjutnya ada perkalian dan pembagian pecahan. Dalam operasi perkalian dan pembagian pecahan dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, semua bentuk pecahan diubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, di sini ada pecahan biasa 3/4 dikali pecahan campuran 1/2 dibagi pecahan biasa 2/5. Nah, kita akan ubah operasinya menjadi perkalian semua. Di sini untuk 3/4 itu perkalian kita tulis 3/4. Dan untuk pecahan campuran 1/2 itu kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa yaitu menjadi 3/2. Nah, di sini kan sudah berubah menjadi bentuk perkalian. Maka untuk pecahan yang 2/5 itu kita tulis kebalikan dari pecahan 2/5 dikarenakan ini pembagian. Nah, maka menjadi 5/2. Nah, kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang yaitu 3 dikali 3 lalu dikali 5. Untuk yang penyebut 4 dikali 2 lalu dikali 2 yaitu menjadi 45/16. Maka pecahan campurannya menjadi 2 13/16. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik yang sedang belajar di rumah. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.